Wes. Yuji. Ayo wes. Mikir jajal sih. Tes. Oke, kali ini kita akan ngobrol bebas. Nah, ini podcast pertama saya. Bintang tamu ini pun Pak Sutris. Selamat datang Pak Sutris. Selamat datang. Ya, roto maju Pak. Siap. Nggih, wah. Apa kesibukannya ini Pak Sutris? Kesibukan hari ini setelah pandemik ini kita hanya berkebun. Oh, berkebun. Iya, berkebun. Bisa diceritakan mungkin berkebun itu apa ya? Membuat perasaan bagaimana di kala pandemi ini, ataukah itu mungkin salah satu solusi gitu untuk apa biar bagaimana di saat pandemi ini? Oke. Iya, berkebun adalah sangat menyenangkan karena di saat pandemik ini banyak orang-orang yang kebingungan dan resah. Tetapi ketika kita berkebun, kita menanam, dan kita bisa berinteraksi dengan tanaman, ini luar biasa sekali, bahkan bisa menyehatkan. Wah, ya bisa menyehatkan. Ya. Salah satu solusi di kala pandemi gitu. Mungkin kalau dilihat dari hasilnya pripun hasilnya? Kalau dilihat dari hasil ya relatif lah. Jadi artinya tidak berlebihan, tetapi karena baru mengawali, saya pikir ya cukup muter begitu saja. Oh iya. Wah, luar biasa ini Pak Sutris ini di masa pensiun ini ya. Dulu dinas di mana tuh Pak? Dinasnya Saya dinasnya itu di luar negeri. Oh, di luar negeri. Jadi saya pernah tinggal di Arab Saudi, bukan Arab Saudi. Aduh, Pak Sutris. Halo Dek. Aku tak anggo blangkon toh. Jupono blangkon Dek. Pak Sutris ini biar kita podcastnya lagu asik Dinasnya di luar negeri. Pengalaman hidup Pak, pengalaman hidup itu dimulai dari nol, perjuangannya seperti apa dulu Pak? Oke. Ya luar biasa lah. Jadi ya dipakai dulu. Matur nuwun jale. Oh iya. Ya ini biar agak nuansa Jawanya ada Pak. Oh iya, nuansa Jawa ya. Jadi kalau pengalaman hidup ini luar biasa. Jadi saya merasa di dalam hidup saya ini terproduk dengan keluarga broken home. Tetapi alhamdulillah Tuhan masih melindungi saya dan memberikan yang terbaik untuk saya sampai hari ini. Kenapa? Karena saya ya dalam kondisi yang seperti itu ya tidak gila kan begitu ya. Iya, ada info di tahun berapa pernah tinggal di Lumajang juga ya. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya di Lumajang. Oke, iya. Ketika di Lumajang itu adalah kita bersama-sama. Jadi tahun 1964 waktu itu hijrah ke Lumajang bersama keluarga. Dan di sana saya 5 tahun. Bahkan keluarga ya masih berantakan juga. Akhirnya saya tertinggal. Jadi saya tinggal sendiri di Lumajang. Saya ikut keluarga di sana yang namanya Pak Wiroto pada waktu itu. Dan saya diambil anak angkat sebenarnya. Tetapi saking bapak itu cintanya kepada saya pada waktu itu, saya dicuri. Oh, diculik, iya, Pak. Diculik, saya dibawa pulang ke Pacitan. Oh iya. Itu tahun 64 5 tahun berarti tahun 69. Sekarang usianya berapa ini Pak? Saya lahir tahun 1957. Berarti usia saya sekarang sudah 64 tahun. 64 tahun. Wah, luar biasa. 64 tahun daya ingatnya masih kuat. Ngomong-ngomong dulu sekolahnya apa Pak ini? Lulusan sarjana mungkin? Saya
luar biasa ini kalau berbicara sekolah. Berapa ini? Saya S3 kalau enggak salah. Oh, S3. Iya, Luar jadi biasa. Dokter, Pak, dokter. Profesor. Profesor. Iya. Lulusannya di mana? Kuliah. Kuliahnya di Purwantoro waktu itu. Oh, kuliah di Purwantoro. Iya, waktu itu Universitas Pasar apa? Dangkrang. Ya jual beli karena saya kan di dunia perdagangan. Oh. Iya. Universitas jual beli. Iya. Iya. Jadi jurusannya ya jurusan Trenggalek, jurusan Oh, maksudnya Tulungagung itu. kondektor. Waduh. Wah, luar biasa. Krenet. Oh, kernet bis ya. Oke. Ada info juga dulu pernah, karena itu obrolan kita ini mengenai pekerjaan gitu. Pernah juga menjadi pedagang keliling ya, dari pasar ke pasar. Itu tahun berapa itu? Itu saya waktu itu tahun 90. Tahun 90. Tahun 90 sampai tahun 2000. Jadi 90 sampai tahun 2000. Ya, saya dagang keliling yang berawal dari jual centong. Harganya 503 waktu itu. 500 rupiah? 500 rupiah dapat Dapat 3 3. Wah. pada waktu itu. Itu sampai saya kembangkan menjadi 1003. Itu centong 1 tambah serok tambah ceting plastik waktu itu. Itu 1003. Terus saya kembangkan lagi sampai saya mendapat predikat jualan pecah belah. Wow, Jadi semua alat-alat rumah tangga, mulai dari tutup gelas sampai rak piring. Oh, rak piring. Wah, komplit ya Pak, atom-atom niku nggih. Komplit. Selain itu mungkin ada yang pernah dijual? Ada kan, saya kan pedagang kondang waktu itu. Oh, pedagang kondang. Iya. Jadi di samping jualan pecah belah ya ada tanah sedikit itu ya tak jual di sana. Kok malah Loh, kan jualan. Jadi kan jualan kan pedagang kondang iya, sembarang kondang. iso didol Iya, ya. Jual. Jadi Wah, apa yang luar geledak itu biasa. jual semua. Nggih. Ya. Pengalaman pedagang kecilnya pernah di Lumajang, pernah juga keliling pasar. Iya. Pernah Tapi di Kalimantan. pernah di Kalimantan. Oh iya. Wah, Saya itu. 6 bulan di sana. Oh, 6 bulan di Kalimantan nggih. Itu tahun 9. 89 di Kalimantan nggih. Mungkin agak maju Pak Miki. Nah. Oh iya. Ini podcast Pak ini Pak. Terus sekarang Pak, sekarang di masa pensiun ini kesibukannya selain bertani mungkin jadi kerja di mana? Ini kalau berbicara pekerjaan ini tidak jelas sebenarnya pekerjaan saya. Enggak jelas. Tapi kebetulan saya juga ya ini karena ya orang bulet. Jadi saya masuk di organisasi partai politik. Oh juga. iya. Iya. Oh jadi masuk di partai juga Oh Pak? iya. Di sini tidak boleh menyebutkan partainya Nggak ya. boleh, ya, Tapi nggak boleh. pengurus partai politik juga. Iya. Wah, luar biasa ya. Pernah di Lumajang berdagang, sekarang masih aktif di partai. Pokoknya pekerjaannya tidak jelas. Tidak jelas. Ya. Oke. Menyikapi ini yang terakhir, menyikapi era sekarang pandemi ini mungkin ada tips-tips untuk masyarakat bagaimana menghadapi pandemi ini. Baik mungkin secara langsung ataupun dengan cara yang lain. Bagaimana? Menyikapi pandemi ini. Jadi ini menurut saya ini adalah fenomena zaman. Jadi boleh dikatakan era. Nah ini, lek wong Jawa le ngarani iki pagebluk mayangkara. Nah, pagebluk mayangkara. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita tidak usah takut dengan fenomena tersebut, tetapi kita tidak boleh melawan. Dan kita harus selalu mengikuti anjuran daripada pemerintah.
Tetap Jadi 3M tetap ya? 3M menggunakan protokol kesehatan. Ini adalah syarat yang harus dilakukan. Dan kemudian yang paling penting adalah kita harus bisa menata pemikiran kita. Jadi kita diharapkan untuk tenang. Terus kemudian yang kedua, dengan kondisi seperti ini, satu-satunya cara adalah bertahan dan bertahan. Wah. Ya. Terima kasih luar biasa. Sedikit wawancara saya dengan Pak Sutrisno. Ini adalah tokoh masyarakat dari Desa Penggung, salah satu tokoh yang sekarang aktif di pertanian dan sedikit di partai politik. Ya, mungkin bisa diberikan statement terakhir, Pak. Oke. Yang terakhir, ini harapannya kita harus betul-betul menggunakan potensi alam yang ada. Di dalam era atau masa pandemi ini, kita harus menyatu dengan alam. Jadi kita harus menghargai dengan alam. Kita selamatkan dengan alam. Menyelamatkan alam berarti kita sudah berketuhanan. Karena Tuhan itu sendiri adalah misteri. Terima kasih. Oke, terima kasih podcast kita hari ini, dan kita akan lanjut di acara wawancara berikutnya. Sampai jumpa.